Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan gue Nadia. Kita ada di 5 for 5 of Horror. Hai guys, jadi waktu itu gue pernah sempet baca webtoon judulnya Killstagram. Nah, hari ini gue akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian 5 pesan yang bisa diambil dari webtoon Killstagram season pertama, karena season 2-nya still ongoing. Nah, si webtoon Killstagram ini itu dirilis pada bulan Mei tahun 2019. Nah, untuk penulisnya atau penerbitnya itu si Ryong. Jadi, Killstagram ini ceritanya tentang Doremi, yaitu seorang pemeran utamanya di mana menjadi seorang selebgram. Nah, Doremi ini tuh jadi punya banyak followers ya, punya banyak fans. Tapi ternyata di salah satu fans tersebut itu ada seorang pembunuh. Jadi si pembunuh ini tuh emang nyamar di fans fanatik kayak gitu supaya bisa mata-matain si Doremi ini. Jadi si webtoon Killstagram ini menceritakan tentang perjalanan atau kisah si Doremi dengan si pembunuh ini. Jadi gimana akhirnya? Nah, itu kalau misalkan kalian mau tahu, kalian bisa langsung cek ke webtoonnya aja. Karena gue nggak akan panjang-panjang lebar di sini ngejelasin sinopsisnya atau kasih kalian spoiler. Nah, jadi untuk 5 pesan yang bisa ditarik itu ada yang pertama, kebahagiaan yang Doremi post. Misalkan jadi kan Doremi ini ngepost di sosial medianya. Jadi apa yang Doremi rasakan pas pertama kali ngepost itu kan dia seneng gitu, bahagia gitu loh. Tapi ternyata setelah kalian post itu udah beresnya kalian tuh merasa semu aja gitu. Jadi kebahagiaan setelah kalian mempost sesuatu atau posting sesuatu di media sosial itu hanyalah kebahagiaan yang semu, karena beberapa waktu selanjutnya kalian kayak ya udah biasa aja gitu. Jadi media sosial itu hanya menimbulkan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang seutuhnya gitu. Karena emang kalian merasa bahagianya ya udah biasa aja gitu. Oke, pesan moral yang kedua itu adalah media sosial ini sering banget malah memberikan beberapa informasi yang bisa dikatakan privacy. Jadi Doremi ini kan kadang suka posting gitu kan, posting gitu. Nah, kadang-kadang tuh hashtag yang dia pakai tuh malah jadi menimbulkan bumerang bagi dia sendiri. Nah, jadinya malah ngebahayain si Doremi sendiri. Mending kalau misalkan Doremi doang, sedangkan di webtoon itu yang ada sahabatnya pun juga kena gitu. Nah, kita lanjut ke pesan moral yang ketiga. Nah, untuk pesan moral yang ketiga ini, dimana kalau misalkan kalian mau bergaya di media sosial, itu harus sesuai kemampuan finansial kalian sendiri. Jangan sampai nanti jadi bumerang bagi kalian yang akan merugikan diri kalian sendiri. Memang sih kalau udah terkenal pasti nanti banyak endorse atau apa. Cuma kalau misalkan belum, yang ada kalian malah jadi nambah beban lagi gitu kan. Nah, jadi si Remi ini tuh di sini diceritakan karena memang dia tuh udah terkenal banget, dia tuh jadi dituntut harus sempurna. Jadi apapun tuh nggak boleh salah. Kalau misalkan dia salah dikit atau apa, itu tuh jadi jatuhnya nanti malah jadi kayak kemunduran popularitasnya. Dan akhirnya malah jadi kayak dianya gak bisa hidup sesuai diri dia sendiri, melainkan ya harus sesuai dengan apa yang udah terimage sama dia. Nah, itu tuh enggak banget. Oke, lanjut ke pesan moral yang keempat. Nah, pesan moral yang keempat ini yaitu kalau misalkan kalian itu kan kalau posting di media sosial itu pasti suka ada like sama komen. Nah, karena kalian itu udah sering, misalkan kalian udah dapet like sama komen itu bagus-bagus, banyak mulu kan. Terus jadi kalian tuh kayak seneng gitu kan. Wah, nih dapet banyak nih gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau ngepost kemudian hari atau di lain hari, kalian pasti bakal kayak ngedit kayak bener-bener harus sempurna gitu, apalagi gitu kan. Kalau ada yang kurang harus diedit lagi. Karena emang kalian udah kecanduan like sama komen yang banyak itu. Jadi misalkan like-nya udah banyak, terus komennya juga bagus-bagus, positif,
Sedangkan kalau misalkan nanti kalian dapet like-nya dikit, terus udah gitu komenannya juga jadi buruk, kalian jadi males dan kayak kecewa gitu. Kayak kok bisa ya gitu. Padahal tuh kemarin banyak loh, kok sekarang dikit. Nah, jadi itu kadang media sosial malah jadi membuat kalian itu jadi kayak lebih minder hanya karena like sama komen aja. Padahal kan itu gak penting-penting banget untuk di kehidupan nyata. Cuma ketika kalian misalkan udah masuk ke media sosial, pasti kalian kayak bete gitu kan, kecewa gitu karena like sama komennya gak sama seperti yang sebelumnya. Jadi itu juga bisa kayak apa ya, untuk pembelajaran juga sih, untuk untuk pelajaran juga. Kalau misalkan kalian tuh nggak harus terpaku sama like dan komen di postingan kalian sendiri. Oke, kita lanjut ke pesan moral yang kelima. Pesan moral yang kelima adalah media sosial bukanlah tempat yang aman. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian itu mengupload sesuatu yang bersifat privacy atau itu yang bersifat pribadi, karena bisa disalahgunakan oleh salah satu teman ataupun followers kalian. Ya contohnya kasusnya kayak si Remy, karena Remy ini sering banget upload dan posting hal yang gak perlu, jadi akhirnya si pembunuh ini tahu di mana keberadaannya, dia ngapain aja, terus udah gitu tempat favoritnya di mana, dan akhirnya ini memudahkan si pembunuhnya untuk menargetkan atau merencanakan pembunuhan kepada si Remy itu sendiri. Nah, jadi tadi itu adalah kelima pesan moral yang bisa gue kasih tahu ke kalian, yang gue dapetin juga dari webtoon Instagram. Kalau misalkan menurut kalian masih banyak pesan moral yang lain yang ternyata menurut kalian kayaknya ini deh gitu, oke, kalian boleh tulis di kolom komentar. Mungkin karena kan kita beda-beda juga. Nah, mungkin kalau misalkan dari tadi gue ceritain tentang Instagram ini kayak serem gitu kan, ya nggak mungkin ada sih untuk di kehidupan nyata ataupun real. Cuma tapi kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada juga orang-orang yang malah menyalahgunakan beberapa informasi yang kalian lihatkan di media sosial kalian. Jadi sebaiknya ketika kalian menggunakan media sosial itu harus dengan baik dan tepat. Kalian juga harus menggunakan secara bijaksana loh. Karena kalau salah nanti yang ada kalian sendiri yang rugi. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke seluruh media sosial kalian. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Geister ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.